Izin record. Oke, udah. Maaf, maaf. Baru ingat. Oh my God. Thank you udah diingetin. Aman kan ya protein? Kalau aman aku lanjut ke yang kedua. Ih, cuma bisa 12 pages. Nggak asik ah. Oh, habis pagesnya gimana ya? Bisa dihapus sih. Nah, lanjut. Yang kedua itu adalah eh, ini yang lumayan penting. Adalah asam amino, asam nukleat. Kalau asam nukleat ini itu yang bisa dibilang kebagi jadi dua, ada yang DNA dan ada RNA. Apa beda masing-masing tuh? Perbedaan utamanya adalah perbedaan utama itu dari gulanya. Bentar, sorry motong dulu, kan nulis di Ya, mana, tuh? di page 2 nggak muncul ya. Oh, Ini kayaknya sih feeling aku sih ini harus pindah ke oh. PowerPoint sih. Harus ganti page manual. Harus kita Ya, ganti page manual. ya udah kayaknya gue mendingan ganti ke PowerPoint aja. Nah, ini ekspor dulu. Nah, udah di. Ini aku kasih whiteboardnya. Maaf ya, gengs, ini nyoba fitur baru. Ternyata nggak cocok sama ini. Nah, udah muncul kan PowerPoint-nya? Udah. Nah, ya buat asam nukleat itu tadi yang seperti yang aku bilang, asam nukleat itu kebagi jadi dua, ada DNA dan RNA. Apa perbedaannya? Perbedaannya itu adalah kita lihat dari gulanya. Kalau DNA adalah deoksi 2, gulanya itu 2 deoksiribosa, atau ya strukturnya gimana sih, kayak gini nggak sih? Ini terus ini OH ini, nah ini DNA. Tapi kalau itu adalah ribosa, ada 2. Terus yang kedua perbedaannya tuh adalah di basa yang nempelnya, basa yang terikatnya. Ada di sini di DNA itu adalah A, G, C, T. Sedangkan di sini adalah A, G, C, dan U. Ya kalau masalah struktur mah ngerti lah ya. Kalau U sama tim, urasil sama timin tuh beda di metilnya gitu. Ini tuh ada purin sama pirimidin jangan lupa. Terus sama perannya. Oh ya ini yang lumayan. Kalau peran DNA itu utamanya itu sebagai penyimpan informasi. Penyimpan informasi. Informasi genetik pastinya ya, bukan informasi yang lain. Sedangkan kalau RNA, perannya itu sebagai ekspresi informasi ini. Jadi jatuhnya tuh eh, ya karena karena sifat RNA yang lebih nggak stabil, jadinya tuh dia tuh nggak cocok gitu buat nyimpen nyimpen informasi. Makanya dia dipakainya cuma buat ngekspresiin informasinya aja. Dari sini itu berkaitan dengan yang namanya dogma sentral. Eh, ya kalau masalah apa-apanya sih, ya dogma sentral. Kalau masalah yang kayak gimana sintesisnya dan kawan-kawannya itu nggak dibahas di DDKH. Santai ya. Tenang-tenang. Tapi di sini kita tuh lebih
apa namanya ngebahasnya tuh apa sih hubungannya DNA, RNA dengan perannya ini, dua perannya ini. Perannya ini tuh sebenarnya masuk ke di bagian dogma sentral atau bisa dibilang sih kayak eh, pakem ya, pakem apa yang udah kita ngerti, apa yang kita alami, kita pahami terhadap peran dua ini dan dalam hidup suatu makhluk hidup. Ini itu kenapa pakem karena ini disepakatin gitu sama orang-orang. Sama ilmuwan tuh ya sepakat di ini oh ya udah ini emang emang kayak gini gitu. Jadinya muncullah dogma sentral dalam biokimia ataupun biologi molekuler. Di sini intinya dalam dogma sentral ini adalah bahwa ngebahas tentang aliran informasi dari DNA menjadi RNA dan akhirnya menjadi protein. Ini dogma sentral yang utama. Kemarin bikin garis lurus. Di sini tuh aku kasih ini DNA jadi DNA, kita sebutnya sebagai replikasi. DNA jadi RNA, kita sebutnya sebagai transkripsi. Dan terakhir, RNA menjadi protein, kita sebutnya sebagai translasi. Di setiap tahap ini kita punya yang namanya di setiap tahap itu mengalami pasti ya yang namanya kita sebut mengalami regulasi karena jatuhnya tuh regulasi inilah yang eh, memungkinkan kita tuh nggak boros tapi juga nggak terlalu hemat gitu. Kalau misalnya terlalu boros nanti akhirnya kayak kita kehabisan bahan-bahan, kita kehabisan energi buat ngeproduksi protein. Jadi sia-sia mubazir gitu. Sedangkan kalau misalnya terlalu hemat, nanti eh, gak jalan gitu jatuhnya. Kalau terlalu hemat nanti protein yang kebentuk tuh juga sedikit karena protein ini secara kalau misalnya udah lewat dari masanya atau nggak diperluin lagi itu pasti bakal didegradasi gitu ya sama tubuh kita. Protein bakal didegradasi sama tubuh kita dan akhirnya kosong itu jadi berkurang. Nah kalau misalnya dibutuhin lagi, ya udah tinggal bikin lagi. Dengan mekanisme ini tuh tubuh kita eh, bisa tubuh makhluk hidup itu bisa menjaga apa sih namanya kesetimbangannya gitu supaya nggak terlalu mengalami yang tidak diinginkan. Nah, buat dogma sentral. Ini masing-masing tahap dogma sentral dijelasin nggak di kelas sama bapak dosen, bapak profesor. Sebenarnya kayaknya itu udah jelasin di UTS. Oh ya udah nggak apa-apa ini kan review aja. Nah, ini kenapa sangat penting untuk paham tentang dogma sentral karena dogma sentral inilah yang dijadiin sebagai dasar dari rekayasa genetika eh, atau yang modifikasi terhadap gen. Namanya rekayasa yang memodifikasi, genetika ya gen. Jadi kenapa untuk bisa memahami itu lebih ya secara lancar gitu ya. Jadinya tuh harus ngerti tentang tiga proses dalam dogma sentral. Eh, ya paling itu untuk review yang UTS 1. Kemudian nah, sekarang yang baru yang kalian pelajari di sini tuh adalah tentang analisis sel sama analisis biomolekulnya. Jadi di sini kalau misalnya aku gambarkan sebuah sel, gambar aja. Anggap ini sel E. coli, anggap S. Escherichia coli. Ya, bakteri yang hidup di dalam usus kalian. Di sini tuh ada eh, ini tuh ada membran sel.
membran sel. Terus juga di sini tuh ada eh, apa jatuhnya ya? Karena dia ini kan prokariot, prokariotik, alias tidak ada membran inti. Makanya di sini tuh kita sebutnya sebagai ya udah kromosomnya E. coli. Kromosom ya, kromosom tuh sebenarnya istilah buat ya apa sih namanya? Seluruh apa ya? Untai DNA yang menyimpan informasi makhluk hidup tersebut. Jadi pasti setiap kalau misalnya aku ngomongnya kalau misalnya ada sepuntai DNA itu pasti kita bisa ngomongnya itu adalah kromosom. Jadi mau itu ada untai DNA di ya E. coli, mau untai DNA di manusia, mau untai DNA di mana, kita sebutnya itu sebagai kromosom untuk makhluk hidup. Jadi kromosom tuh nggak sebatas yang kita pelajari si apa namanya kromosom 23 pasang gitu yang ada di manusia itu tuh nggak apa namanya nggak terbatas di situ. Kromosom itu lebih luas istilah apa namanya pemakaiannya karena buat ngomongin semua untai DNA yang menyimpan informasi penting dari makhluk hidup. Terus ada membran sel. Membran sel ini udah belajar kan ya, ini tuh membran sel berasal dari lipid, khususnya fosfolipid. Tapi ada juga beberapa di sini tuh kalau nggak salah tuh ada dinding sel juga, dinding selnya bakteri. Kalau tumbuhan, ya soalnya di tahun aku ini tuh ditanyain gitu tentang sel. Apa bedanya sel tumbuhan, sel bakteri, sama apa sih sel, pokoknya komponen sel tuh harus dihafal gitu. Kalau ini sel tumbuhan tuh ciri khasnya tuh ada ini. Dia pun punya dinding sel juga, tapi dinding sel dan strukturnya tuh kayak kotak gitu. Dinding sel dari selulosa. Ini dari selulosa ya. Nah, di dalamnya ini ada membran, jangan lupa. Membran tuh selalu ada di semua makhluk hidup. Kemudian tuh di sini tuh ada inti. Nah, ini baru aku gambar sebagai inti di sini. Ini tumbuhan. Misal, apa tumbuhannya? Eh, apakah misal beras ya? Beras itu apa sih? Oh, Oryza sativa. Oryza sativa. Beras. Nah, jadi di dalam sel beras itu tuh dia tuh punya selulosa dinding sel sama inti, dan di sini tuh ada satu lagi. Ada ini yang kita sebut sebagai kloroplas. Buat ngebedain kloroplas itu pasti warna hijau. Ingat ya, jadi tumbuhan kalau misalnya ada warna hijau itu pasti kloroplas. Karena dia punya klorofil buat fotosintesis. Eh ya, kloroplas. Nah, terus di sini tuh ada biasanya nih ada yang kayak gini bentuknya. Terus ada kayak gini. Apa sih kayak gelombang-gelombang gitu apa sih? Relief gitu. Nah, ini tuh mitokondria, tempat sumber tempat konversi bahan bakar, sumber energi, powerhouse of the cell gitu ya istilahnya. Nah, di sini tuh biasanya tuh satu lagi yang perlu diperhatiin tuh biasanya tuh di dekat ini tuh ada sesuatu ini yang nempel, kalau nggak salah, yang nempel di sini. Nah, ini tuh kita sebutnya sebagai retikulum endoplasma. Tapi di sini tuh ada yang kecil-kecil. Nah, yang kecil-kecil ini tuh ada ribosom. Sebenarnya di E. coli itu pun juga ada ribosom, tapi karena dia nggak punya membran inti ya, jadi tuh mereka tuh nggak punya yang kawan-kawan mitokondria, kloroplas, retikulum endoplasma tuh mereka nggak punya, karena nggak punya membran inti.
Sedangkan kalau tumbuhan karena punya membran inti, ini punya banyak organel. Nah, ini setiap komponen kita sebut organel. Sama sel hewan tuh kurang lebih sama kayak sel tumbuhan, cuma nggak ada dinding sel aja. Ya. Ketika kalau misalnya kita mau jatuhnya tuh kalau misalnya kita mau menganalisis suatu sel, nah itu tuh ada dua hal yang perlu kita perhatiin. Ada dua hal yang bisa diperhatiin di dalam suatu analisis. Yang pertama, eh, kalau ini jatuhnya bentuknya, dan ya kelakuannya gitulah. Kalau kelakuannya ini kita bisa lihat dengan cara mikroskop di mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya. Tapi kalau misalnya kita mau lihat kandungannya, nah ini baru kita harus melakukan yang namanya lisis sel. Lisis sel nanti habis itu kita sentrifugasi. Ya. Lisis sel pas sudah tahu lah ini kayak ngepecah selnya gimana. Jadi karena dilihat dari sini bisa dong bisa kebayang kalau misalnya sel ini kan ada dua pelindung ya, dua dua apa namanya dua lapisan pelindung. Ada dinding sel sama ada membran sel. Dinding sel ini kaku sifatnya dan ya jadi kok kaku ya berarti bisa dibilang tinggal ditumbuk gitu, ditumbuk atau dipecahin pakai ultrasound, ultrasonik ya ultrasonik. Tapi kalau misalnya supaya dia bergetar, apa namanya dinding selnya dan akhirnya pecah, hancur gitu. Sedangkan kalau membran ini kan dari lipid dan lipid ini kan sifatnya itu lebih apa namanya lebih luas gitu, lebih bukan elastis sih, maksudnya lebih mudah bergerak. Jadinya buat ngepecah membrannya kita tuh butuh deterjen kayak sodium lauryl sulfat SDS ataupun mau pakai apa namanya lysozim itu namanya suatu enzim yang bisa dipakai untuk memecah lipid. Kayaknya aku nggak nulis di sini. Karena ini kamu mau ngambil di lysis sel, jadi setelah lysis sel ini dinding sel sama ininya membrannya lepas gitu hancur, kan tinggal isinya ya. Nah isinya tuh kita pisah gitu, isinya kita pisah dengan sentrifugasi. Nanti bakal diperoleh fraksinya, jadi ini siapa yang mengendap gitu gitunya. Untuk ini bayang nggak apa yang tadi aku omongin? Gua apa sih untuk yang Oke. Yang lain, kalau misalnya ada yang nggak jelas langsung ngomong aja ya. Kemudian setelah kita sentrifugasi, kita dapat fraksinya, tapi bisa juga dari hasil dari lysis sel. Jadi lysis sel, di sini setelah lysis sel, ulang lagi kan apa namanya, ada dinding ya. Dindingnya bisa digerus jatuhnya, atau ditumbuk, atau dikasih ultrasonik. Sedangkan kalau misalnya membran, eh, ini kasih deterjen atau lisozim. Kemudian ini kita bisa pesen ke dua hal nih hasilnya. Kalau misalnya hasilnya itu masih bagus jatuhnya ya, kita bisa dapat organel, organel dalam sentrifuganya, hasil sentrifuga ya.
Jadi di sini tuh bakal bisa kita peroleh ya masing-masing organelnya sesuai densitasnya. Tapi kalau misalnya hasil lisisnya benar-benar sudah hancur sehingga apa ya organelnya hancur, nah yang kita peroleh itu adalah protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat. Jadi kalau misalnya nih apa kita terlalu menggebuk atau keras gitu ya dalam tahap lisis selnya, nanti tuh organelnya bisa hancur dan yang kita peroleh tuh aslinya cuma ya biomolekulnya, sedangkan bagian bentuk organelnya ini udah nggak ada lagi gitu. Ini hasil dari sentrifugasinya. Yang penting di sini itu adalah protein dan asam nukleat. Karena ya biasalah protein kan nanti bakal kita misal mau dimurniin gitu ya, mau dipakai, mau dianalisis. Asam nukleat juga sama mau dianalisis, mau dipakai untuk hal-hal yang lainnya. Dari sini protein masuk ke tahap pemurnian. Protein itu dimurnikannya itu bisa ada beberapa cara. Yang paling pertama sih dengan apa namanya pengendapan yang namanya pakai itu apa namanya salting in salting out itu salting out dengan amonium sulfat. Jadi apa namanya karena ini ada di belum belajar. Kalau di pengendapan jadi karena entah kenapa ya entah alasannya kenapa pun juga lupa. Jadi kalau amonium garam ini ditambahin ke dalam larutan gitu larutan berisi protein nanti proteinnya tuh akan ada suatu konsentrasi ketika proteinnya tuh bakal mengendap. Makanya dengan pengendapan ini kita bisa mendapatkan protein yang murni. Tapi bisa juga kalau misalnya pengendapan ini kan masih apa sih namanya nggak terlalu murni ya. Habis itu kita murnikan lagi dengan kromatografi. Ini tapi kromatografinya bukan kromatografi HPLC yang kalian pelajari enggak karena bisa dibilang pelarut dan resin zat padat fase diamnya itu terlalu keras untuk protein. Nah, kita pakainya kromatografi yang apa sih namanya yang lebih ramah gitu untuk protein. Ada 4 jenis. Ada kromatografi gel filtrasi atau sebenarnya sih ini ukuran sih. Jadi ini dipisahkan berdasarkan ukuran. Sama yang kalian pelajari kalau misalnya proteinnya gede, dia itu gas aja gitu, nggak bakal masuk ke rongga. Sedangkan jadi yang terelusi terakhir kali itu adalah yang paling kecil ukurannya, itu untuk jalur filtrasi. Yang kedua itu adalah kromatografi penukar ion, karena protein itu kan bermuatan, jangan lupa uh, ini protein, kasih ini deh, kasih sifatnya. Itu bermuatan, terus ukurannya beda-beda. Yang beda-beda sama punya bagian mempolar dan 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 gugus lain. Makanya dari 4 sifat ini tuh masing-masing tuh punya kromatografinya gitu. Kalau gel filtrasi atau ukuran karena dia ukurannya beda-beda. Kalau penukar ion karena muatan proteinnya beda-beda. Terus ada interaksi hidrofobik. Interaksi hidrofobik ini karena jumlah residu yang non-polarnya atau bagian non-polarnya di setiap protein itu beda-beda. Makanya protein ini bisa dimurniin. Dan yang terakhir adalah kromatografi afinitas. Ya karena afinitas protein terhadap misal kayak protein yang banyak residu lisinnya, lisin itu kan punya nitrogen ya, nitrogen di ujungnya. Kalau misalnya ada nikel gitu kayak kolom resin yang punya ion nikel, nanti itu nikelnya tuh bisa membentuk kompleks itu istilahnya dengan
lisin. Makanya ada afinitas antara resin dengan protein yang jadinya nanti proteinnya tuh bisa dimurnikan berdasarkan afinitas itu. Afinitasnya ini juga bisa afinitas ya kayak tadi nikel dengan nitrogen bisa juga antibodi antigen. Karena untuk apa sih namanya kayak antigen yang di harvest dari suatu makhluk hidup itu dipakai buat nangkep istilahnya nangkep protein yang mau kita murniin. Kebayang nggak? Oh yang mal. Oke deh, siap siap. Nah itu untuk protein. Protein tuh singkatnya gini, dua teknik pemurnian. Yang ribetnya di dalam protein itu adalah dalam karakterisasinya. Protein itu bisa dikarakterisasi nanti kita pakainya yang namanya SDS page. Sodium duodesyl sulfat poliakrilamida gel elektrofolisis. Itu saja. Sodium duodesyl sulfate poliakrilamide gel elektroforesis. Ya, jadi di sini bisa dilihat kalau misalnya dalam SDS page ini tuh kita pakai yang namanya SDS. SDS ini adalah suatu bahasa supaya proteinnya jadi denaturasi plus muatannya negatif gitu. Poliakrilamida gel ini sebagai bisa dibilang sebagai resinnya gitu, resin pemisahannya. Dan berarti elektrofolisis ini sebagai tekniknya. Nah, tahu singkatnya berarti dari 3 gabungan ini jadi ada larutan protein, kita tambahin SDS, kan jadi denaturasi ya, denaturasi, terus kita masukin ke resin supaya menjadi terpisah ke ya. Pemisahan ini berdasarkan karena ya muatan negatif, elektrofореsis itu ya berarti pergerakan karena beda muatan, karena listrik. Jadi nanti proteinnya ini bakal bergerak ke arah kutub positif gitu dalam elektroforesis. Yang protein negatif gerak ke kutub positif. Karakterisasi protein sini dari sini tuh kita bisa dapat ukurannya, ukuran protein. Nah kan kalau misalnya mau kita tahu sequence-nya itu yang pakai ada mass spectrometer, terus juga ada analisis Edman sama analisis Sanger gitu. Yang di penil dinitrophenylbenzena sama yang penil isopiocyano apa sih? Itu dua 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 hal itu. Apa yang biasanya kita pakai itu untuk sederhananya adalah SDSP saja. Karena kita mau ngebandingin aja sama ukurannya gitu. Nah, diharapkan kalau misal protein yang kita mau ukurannya udah sesuai, ya udah berarti kita anggap ya ukurannya sesuai seperti itu. Ada yang mau tanya nggak buat protein? Nggak ada kan ya, nggak ada. Aku lanjut ke asam nukleat. Masih aman kayaknya. Oke. Gue yakin ini nggak amannya tuh pasti waktu ngejawab soal ujian. Ya udah nggak apa-apa, kita review aja dulu. Asam nukleat. Kalau asam nukleat ini eh, dibanding protein, asam nukleat tuh lebih susah di apa yang namanya jatuhnya, lebih susah diolahnya atau di istilahnya dimaininnya karena jelas asam nukleat ini kurang stabil dibanding protein.
Kalau protein kan ada banyak jenisnya kan, terus dia menggumpal gitu, dan jadinya interaksi hidrogennya, ikatan hidrogennya banyak, interaksi yang lainnya pun juga banyak, di dalamnya jadinya lebih stabil. Sedangkan asam nukleat dia cuma ikatan hidrogen sama yang numpuk itu bahasanya di tengah, jadinya tuh, dan ya relatif linear dibandingkan protein yang lain, dibandingkan protein yang menggumpal gitu. Jadinya bisa dibilang DNA dan RNA tuh sangat amat nggak stabil di dalam larutan dan harus bisa dibilang cepet sih apa namanya pengolahannya. Namun kalau buat karakterisasinya sebenarnya nggak jauh beda. Asam nukleat ini pasti karakterisasinya kita juga pakai elektroforesis. Tapi elektroforesisnya itu adalah elektroforesis gel agarosa. Jadi matriksnya beda sekarang. Matriksnya itu adalah agarosa. Kenapa kok kenapa matriksnya bukan poliakrilamida? Alasan jawabannya adalah karena agarosa ini tuh lebih istilahnya tuh lebih lebih kecil rongganya. Jadi dan akhirnya lebih cocok untuk DNA yang lebih kecil. Ini seingat aku ya, kalau misalnya nanti aku terjasa, ternyata poliakrilamidanya yang lebih kecil, nanti aku kabarin. Tapi intinya perbedaan matriks ini karena ya ukurannya aja yang beda, karena protein kan lebih gede dibanding asam nukleat, jadinya pasti rongganya juga beda kan, dan karena rongganya beda, jadi ya udah matriksnya pun beda. Matriks ini resinnya gitu ya. Ini sama pakai elektroforesis karena D asam nukleat ini kan dari nukleotida. Terus kalau misalnya aku gambar struktur nukleotida tuh ada ini nggak sih? Oh, terus ini P. Basah. Ya, perhatiin di sini kan ada muatan negatifnya. Muatan negatifnya inilah yang membuat DNA ini jadi DNA itu sifatnya itu negatif. RNA pun juga sama, RNA juga sifatnya negatif. Makanya nanti itu saat elektroforesis ini akan gerak ke kutub positif. Buat sequencing atau sequencingnya kita pakai yang namanya ini sanger juga, tapi sangernya beda. Kalau ini sangernya kita via PCR gitu. Ya PCR, tapi jadi ada eh, PCR ini kan bisa dibilang sebagai replikasi secara di larutan ya. Di larutan bukan dalam makhluk hidup. Dengan sanger ini PCR-nya tuh kayak dipaksa eh, berhenti di tengah jalan. Jadi nggak sampai akhir kayak yang udah digambar aja sih. Jadi nanti kalau misalnya ini ada apa namanya untai DNA ya, kita mau PCR nih, PCR lagi. Kita mau analisis untai DNA-nya itu segimana. Analisis. Nah, kita pertama-tama harus nempel primer dulu dong, 5, 3. Kan pemanjangan itu kan ke kiri. Pemanjangan apa namanya dalam replikasi itu kan ke kiri. Tapi di sini ada kita tambahkan yang namanya DDNTP. Jadi tujuannya ini adalah di sini tuh adanya H. Ini H. Jadi tidak bisa diperpanjang. Makanya nanti bakal muncul misal fragmen barunya tuh setelah dianalisis ya
setelah di PCR dengan tambahin ini, itu fragmen barunya tuh ada yang cuma seperti ini, misal 3 ya, 3 jenis, ada 3 fragmen gitu. Ada yang panjang di sini, ada juga yang di sini, ada juga yang di sini. Ini ada A, B, C. Ada fragmen A, B, C. Nah, nanti setelah di elektroforesis, apa sih? Ya, setelah di elektrokapiler gitu, kita pakainya kapiler. Nanti tuh kita bisa tahu si eh, ini tuh apa yang ujungnya tuh apa sih namanya? Ujung dari tiap fragmen apa. Dan kita akhirnya jatuhnya kayak main puzzle aja. Yang pertama keluar itu adalah yang pertama terelusi, yang pertama dianalisis itu ya jatuhnya. Yang pertama keluar itu berarti yang paling pendek. Dan nanti kita tinggal lihat sinyalnya. Sinyalnya itu untuk bahasa apa. Karena bahasanya ini nanti bakal dikasih pewarna gitu, bahasa bahasa per bahasa entah bahasanya atau DDNTP-nya yang bakal dikasih apa namanya fluoresennya aku lupa. Tapi nanti yang jelas setiap ini tuh kayak memiliki penanda gitu. Ya ini fragmennya tuh di ujung tuh apa. Misal ini timin, terus ini ada adenin dan ini ada sitosin. Masing-masing ini tuh ngasilin sinyal yang berbeda yang bisa dideteksi sama alat supaya nanti kita bisa tahu sekuensnya apa. Di Indonesia sekuensnya ini alat ini tuh nggak ada. Jadi kalau misalnya cutting-cutting kalian, cutting-cutting kita semua, kalau misalnya mereka TA, terus mau menganalisis sequence ini, saya ingat aku ada sih di biologi, di prodi sebelah, tapi itu pun cuma buat novel tidak yang nggak terlalu panjang. Cuma kalau udah panjang, nah itu harus dikirim ke luar negeri untuk dianalisis sequencingnya. Ini buat yang sangat. Apakah ada yang ingin bertanya untuk analisis Sanger buat sequencing DNA? Nggak ada kan ya, nggak ada kan ya. Jadi ya udah, karena udah sampai sini, mungkin mari kita lihat soal ujian tahun lalu aja. Gimana? Bahas visualisasi dulu Kak Izo sekarang. Visualisasi apaan? Visualisasi sel. Ya, Bang, visualisasi. mau nanya bentar, Bang. Ya. Nah, Jadi maaf agak kurang paham. Jadi abis kita tahu sampel DNA-nya kan abis itu dikasih komplementernya ya, Kak. Abis itu DDNTP apa ya? DDNTP ini sebentar sebelum aku lanjut, kamu ngerti PCR gimana cara kerjanya nggak? Oh, enggak. Oke, ya udah berarti kita ini nggak tahu feeling aku PCR keluar, tapi jangan percaya sama feeling aku ya. Saya feeling aku kadang salah. Jadi intinya PCR itu adalah gimana cara kita bisa mereplikasi DNA di luar sel gitu. Jadi ini kan misal sampel DNA kita. Ini sampel. Kita mau memperbanyak. Kita memperbanyak. Pertama-tama PCR itu tahapnya tuh ada kita ngomongnya denaturasi. Denaturasi ini jadi suhunya dinaikkan. Tujuannya apa? Untuk ikatan hidrogennya lepas. Ikatan hidrogen lepas supaya nanti uh, jadi dua untai terpisah. Kebayang ya denaturasi. Jadi soalnya kan awalnya bisa dibilang ini aku lebih rapet kayak gambarnya. Awalnya tuh di yang kita dapatkan ini peroleh kan deket banget nggak sih? Ini kan ada ikatan hidrogen semua. Ini 3, ini 5. Jangan lupa ya. Nah, ada 5, ada 3.
Nah, tapi saat ini suhunya naik, ikatan hidrogen ini lepas, jadi dua untai terpisah 5,3. Yang kedua, kita tuh mau nempelin primer. Primer atau annealing. Ini tuh menandakan bagian mana sih yang mau kita perbanyak. Jadi kalau misalnya aku mau pakai yang atasnya aja ya, ini ceritanya. Kita nempel di bagian sini. Mau kita ini 5, ini 3. Ini adalah primer. Dan yang terakhir adalah elongasi. Elongasi ya ini seperti apa namanya? Ya pemanjangan untainya nanti dia tuh bakal gerak dari sini, terus dia bakal gerak ke sana enzimnya. Sama kayak replikasi biasa kan apa namanya? G dari 5 ke 3 terus kan ngebentuk replikanya dari seberangnya, replikanya dari yang sama tapi dari arah yang berlawanan kan ya. Ini kebayang nggak buat replikasi di dalam sel dulu kayak gitu kan ya ceritanya. Apa ini ada satu untai kebelah dua, terus masing-masing untai itu dijadiin cetakan buat ngebentuk untai yang baru. Sampai sini paham kan ya? Ya, Kak. Nah, ya. Nah, kalau misalnya di dalam analisis Sanger, bacanya apa sih? Nah, di dalam analisis Sanger, eh, di dalam ini saat elongasi, jatuhnya saat elongasi, ada DDNTP. Tujuannya apa? Kalau misalnya DDNTP ini tuh untuk menyetop gitu, menyetop elongasi. Ini secara acak. Jadi intinya kalau di sini sampel DNA itu kan nggak cuma satu untai ya. Jadi walaupun kita ngambil sangat sedikit, itu tuh sebenarnya DNA-nya itu ada banyak banget untainya. Makanya nanti saat ini nempel udah primer, jadi itu bisa dibilang tuh ini ada ini satu pasangan yang satu, ini ada pasangan yang kedua, nah ini ada pasangan yang ketiga. Ini pokoknya ada 3 untai yang ditempelin sama primer. Terus kita elongasi, cuma secara acak tuh ada yang nempel gitu. Ada yang nempelnya misalnya ada yang nempelnya itu di sini apa namanya saat udah di sini JDNTP-nya tuh di sini sehingga nggak lanjut gitu istilahnya. Elongasinya tuh nggak berlanjut karena buat bikin elongasi itu kalau misalnya nggak lupa si ini kan bakal menyerang si apa namanya fosfor gitu kan ya. Kuncinya tuh adalah di OH yang di posisi 3 aksen. Kalau misalnya di DNTP tuh udah kayak gini, jadi dia tuh nggak bisa nyerang lagi. Artinya eh ya stop. Kalau misalnya yang masuk itu adalah DDNTP, dia itu stop, stop elongasinya stop. Tapi kalau misalnya masih yang masuk adalah DNTP, ya elongasinya masih berjalan. Apakah terbayang gitu? Iya, iya, kebayang, Kak. Nah ya kayak gitu jatuhnya. Jadi apa namanya? Intinya tuh kayak saat pemanjangan gitu, saat secara acak tuh bisa nanti fragmennya ini tuh bakal muncul fragmen yang ukurannya berbeda-beda. Nah dari sini kita analisis secara satu-satu gitu. Secara satu-satu pakai ya kapiler, elektroforesis kapiler. Jadi fragmen yang lebih kecil duluan itu tuh nanti bakal keluar duluan. Nah, nanti karena dia itu berfluoresensi, ini tuh bisa dideteksi sama alat untuk apa sih namanya nentuin ini tuh DDNTP mana yang nempel terakhir. Ya pokoknya nanti aku kasih tahu contoh soalnya gimana. Biasanya di dalam soal sequencing itu sih.
kemungkinan besar nggak bakal keluar juga sih. Apa ini untuk sementara jadi tambahan ini yang sequencing dengan sangat. Terus yang terakhir itu visualisasi sel. Sebelumnya ini aman kan ya? Atau masih belum aman? Ini nggak apa-apa, kalau belum aman juga nggak apa-apa menurut aku mah. Nggak bakal kemungkinan besar nggak bakal ditanyain sampai situ, sampai sejauh ini gimana mekanismenya. Jadi udah aku lanjut aja. Yang terakhir adalah visualisasi sel. Visualisasi sel ini tuh lebih ke gimana ya? Ya, ngelihat sel aja sih. Gimana kita bisa ngelihat sel? Ya gampangnya tinggal lihat aja nggak sih di mikroskop. Kan ya udah tinggal diperbesar jatuh perbesarannya. Tapi ada juga teknik lain supaya kalau misalnya dibandingkan ngitung satu-satu, kita tuh bisa dengan alat buat nentuin berapa sih jumlah sel yang ada di situ. Sama nentuin juga visualisasi selnya untuk eh, karakteristik itu, untuk karakteristik sel. Karakteristik misalnya dia itu gram positif atau negatif bakteri. Ya ini yang apa sih namanya pewarnaan gram itu yang gue nggak ngerti juga sih gimana. Sama itu untuk perhitungan. Kalau misalnya kalian tanya ke aku visualisasi sel tuh gimana caranya, sebenarnya intinya eh, ini adalah sel, sel ini sel, terus kita kasih aja pewarna, warna, warna, warna eh, organik gitu, yang berfluoresensi, fluoresensi. Tulis apa sih gue? Kita kasih warna organik atau anorganik juga bisa sih, berfluoresensi. Terus nanti ini kan ada sel tapi udah kemasukan senyawa. Sel plus warna. Ya udah, kita kasih cahaya, jadi dia berpendar. Seperti itu. Ini yang buat, ini tuh buat yang namanya flow cytometry. Yang yang ya ini visualisasi selnya gitu. Sel dikasih pewarna organik berfluoresensi, itu nanti sel jadi sel ditambah pewarna. Nanti kalau misalnya dikasih cahaya, cahaya UV misalnya, dia tuh bakal berpendar. Sel yang menyerap pewarna. Tapi kalau misalnya sel yang nggak menyerap pewarna ya nanti dia nggak berpendar. Katanya gitu sih. Karena sel sel itu sendiri itu tuh bisa dilihat di mikroskop dan jadinya kurang apa sih namanya? Kalau menurut aku mah kayak nggak perlu gitu loh buat di apa namanya secara uh, yang mendalami gitu. Tapi kalau misalnya mau ngelihat organelnya, kalau organelnya ini beda hal lagi. Organelnya sama aja, sel dikasih pewarna yang spesifik itu, yang spesifik untuk organel. Misalnya ya, contoh-contoh. Ini yang aku kepikiran sih. Contoh kayak apa sih namanya enzim katalase di peroksisom itu. Kita mau visualisasi peroksisomnya, yaudah kita masukin aja kayak O2, O2 lagi, H2O2 gitu, H2O2 yang kasih tag gitu apa sih senyawa yang bisa direduksi di sama enzim katalase supaya nanti kita bisa uh, ngevisualisasiin peroksisomnya dari suatu sel. Cara lainnya sih tinggal pakai mikroskop elektron aja sih. Jadi ada mikroskop secara ini, jadi ada mikroskop cahaya, terus ada mikroskop elektron,
ini buat dua ini. Tapi di dalam mikroskop elektron sendiri ini tuh bakal berhubungan sama yang namanya enggak deh, enggak jadi. Mikroskop elektron buat ngelihat sel. Ini yang SEM dan TEM. Ini nggak belajar ya. Ini yang aku pelajari soalnya di tahun aku sama dosen. Udah sih itu aja buat ini yang visualisasi sel. Ada yang mau ditanyain? Ya, aku pun sendiri bingung gitu loh mau nge-review apa soalnya kan dosennya ganti jadi ininya pun juga berubah gitu kasih soalnya. Ya udah. Apa ini? Ya, betul. Ya kalau enggak kita langsung aja ngerjain soal tahun lalu gimana? Boleh sih. Pak, Ya, sok. boleh bahas yang tentang air sama buffer itu nggak? Oh, boleh, boleh. Yang oh, air milik Q ya? Ya enggak sih? Iya, yang kayak gitu-gitu. Oh, jadi eh istilahnya tuh namanya biokimia kan harus yang namanya eksperimen biokimia yang ngomongin tentang makhluk hidup kan harus benar-benar murni. Bisa dibilang murninya tuh harus lebih murni dibanding analitik. Kenapa? Karena ini tuh ada H2O bias. Warnanya ungu sih. Sejak kapan air warnanya ungu? Itu bening. Ini tuh adalah air. Ya, air biasa. Terus kita distilasi. Jadi ini kita sebutnya DH2O, aquades. Ya, aquades tuh dari aqua distilasi. Ya, jadi aquades itu adalah air yang telah didistilasi. Beda sama yang di apa namanya? Apa sih istilahnya tuh pakai teknologi apa? Ini tuh ada lagi tipe lainnya ini tuh disebutnya adalah aqua DM. Aqua DM tuh dari demineralisasi. Jadi udah nggak ada ion-ionnya. Jadi beda ya, ada aquades sama aqua distilasi sama aqua DM, aqua demineralisasi. Nah, yang kita pakai di dalam biokim itu adalah satu lagi ini, didistilasi lagi. Jadi double distillated water. Jadi H2O. Ini namanya miliki. Atau siapa yang bilang ini miliki atau gimana? Pokoknya di dalam DDH2O ini eh motor tuh nggak ada, ion pun juga nggak ada. Terus yang apa namanya zat zat organik pun juga nggak ada gitu loh. Zat organik yang apa sih namanya makhluk hidup tuh nggak ada di dalam miliki. Ini yang aku tangkap ya dari yang apa aku udah pelajari sejauh ini. Karena di dalam Aquades pun sebenarnya dalam Aquades tuh masih ada pengotor gitu loh yang harus kita distilasi lagi. Ya. Jadi intinya mungkin kalau misalnya dibilang kayak air biasa tuh ya air biasa. Terus kalau Aquades tuh air mateng dan Milky tuh ini aku nyebut merek lagi. Kayak Amidis gitu. Amidis tuh air double distillated. Dia tuh
yang udah didistilasi 2 kali sehingga mengotor ion dan zat makhluk hidup yang lainnya tuh udah nggak ada di dalam airnya. Itu buat yang milik Q. Apakah terbayang? Kebayang, Kak. Oke, mantap. Ini aku sambil nyari di internet. Nah, kalau kemudian untuk yang buffer, ini buffer apa ya? Mungkin buffer tuh jangan, kalau buat buffer tuh yang penting tuh ingat aja sih sama rumus KA KB. Kalau aku sih lebih amannya tuh pakai rumus KA-nya, karena kan KA sama dengan A minus dikali H plus per HA ya. Jadi berarti di sini H plus sama dengan KA dikali HA per A minus. Jadi atau enggak KA dikali molnya si HA per molnya si A minus. Kok jadi masa? Udah sih ini aja buat buffer. Apa? Ingat sama rumus ini. Rumus karena kadang persamaan apa namanya? Persamaannya siapa sih namanya tuh? Ada L-nya. Henderson-Hasselbalch. Ya betul. Yang H Henderson-Hasselbalch tuh kadang ketukar-tukar. Ini plus apa negatif, terus pH sama pK-nya ada di pK HA sama A minus itu ada di atas apa ada di bawah itu ya, kadang aku pun juga sering ketukar di situ, makanya aku lebih suka pakai ya udah rumus ini aja dari KA langsungnya, dengan catatan kalau misalnya buffer itu kapasitasnya itu adalah pH plus minus 1. Jadi kalau misalnya udah di luar dari pK salah, kapasitasnya itu adalah pH sama dengan pKa plus minus 1. Kalau misalnya udah di luar dari batas ini tuh berarti udah di luar dari buffer. Jadi kita nggak bisa bikin buffer. Paling udah sih itu. Mau nanya lagi, Kak. Iya, boleh. Kalau yang buffer itu tuh kegunaannya di biokim tuh buat apa gitu ya, Kak? Oh, oke. Buffer. Buffer kegunaan di biokim. Oh iya. Ini tipikal pertanyaan DKD. Buffer ada di biokim yang pertama supaya protein tidak terdenaturasi. Ya, kita tahu ya, protein kan ada pH optimalnya untuk bekerja, dan ya residunya sendiri ada yang bermuatan sama itu. Makanya dengan kontrol pH yang baik alias dipakainya di buffer yang sesuai, proteinnya tuh tetap dalam keadaan saat seolah-olah dia tuh ada di sel yang hidup gitu. Biar dianya tuh nggak rusak apabila kalau misalnya kita masukin aja di air. Karena kalau misalnya dibilangnya ada protein yang stabil di pH rendah, ada juga protein yang stabil di pH tinggi. Kalau misalnya kita nggak pakai buffer yang sesuai, nanti proteinnya tuh bakal hancur gitu saat kita orak-arik istilahnya, saat kita bermain-main dengan protein. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pun juga selain protein itu juga bisa dibilang kegunaan utamanya sih emang buat protein, tapi kegunaan lainnya sih ini yang nggak terlalu ini sih. Tapi pokoknya kalau misalnya jawab ini aja tuh udah cukup. Tapi kalau misalnya itu ada lagi, mungkin untuk menjaga, bisa juga untuk menjaga tekanan osmosis.
Karena kalau pH-nya terlalu rendah atau pH-nya terlalu tinggi, kan artinya konsentrasi H+ atau OH- kan terlalu besar ya. Dan ini pasti menghasilkan tekanan osmosis yang cukup 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 besar ya, sehingga bisa menghancurkan sel supaya sel tetap apa sih namanya, bertahan strukturnya. Apakah menjawab? Kalau menjawab, Kak. Makasih, Kak. Oke, siap. Penggunaan di paling itu apa ya, buat buffer, terus pokoknya beberapa sifat protein tuh harus, dan asal pokoknya biomolekul tuh kebanyakan kita tuh di biokim tuh emang mainnya tuh pakainya buffer biar pokoknya biar aman semuanya, aman dan tidak ada yang tidak diinginkan, karena kontrol pH-nya benar-benar harus dijaga di dalam. Oh. Nah, oke. Ada yang mau ditanya lagi? Bisa jawab buka soal ngomong apa nih? Kak, permisi mau tanya. Ya, sob. Kalau bikin buffer itu kan ada beberapa macam buffer ya. Kalau di video tuh ada contoh bikin trace buffer itu kayak pakai trace powder ya. Itu kalau emang bikin buffer tuh pakai powder khusus. Eh, aku coba jawab ya. Sebenarnya trace powder itu jatuhnya tuh sama kayak kita ngaruhin garam gitu loh. Garam NaCl biasa atau ngaruhin sesuatu. Jadi emang kalau trace powder berarti emang buffer yang kita gunakan itu dari senyawa trace. Kalau misalnya kita mau pakai buffer fosfat ya udah dari asam dari garam. Jadi jatuhnya sih emang nama senyawanya, senyawa buffernya tuh ya tris gitu. Aku kamu jawab. Oke, Kak. Oke, Makasih. siap. Jadi beberapa buffer kan ada buffer karbonat, ada buffer karbonat dari natrium karbonat Na2CO3 sama NaHCO3. Terus ada buffer fosfat, ini yang banyak ininya sih, bisa K2HPO4 atau KH2PO4, ya tergantung mau pH berapa. Terus ada buffer tris, tris itu dari tris acetic acid apa gimana gitu. Apa tris edit ya? Nggak tahu lah, pokoknya ada nama senyawa tris gitu. Eh, ini emang kita biasanya pakainya tuh nama merek yang udah ada di komersial gitu di marketplace. Jadi dari Pak, karena ya dibanding nama senyawanya kan kadang nama senyawa garam-garam itu kan kadang panjang ya. Jadi rada repot kalau misalnya harus ditulis semuanya, makanya biasanya tuh disingkat aja, ada buffer tris, buffer TAE, buffer apa. Seperti itu. Sama sih jatuhnya kayak SDS. Kenapa kita ngomongin SDS dibanding sodium dodesil sulfat? Karena ya panjang aja gitu sodium dodesil sulfat dibandingkan SDS. Oh nggak ada. Mari kita lihat soal ujian tahun lalu. Mungkin sekalian kalau misalnya bisa ya melihat soal ujian 10 tahun yang lalu. Nah, esai. Oke. Organisme dengan ukuran DNA total lebih panjang memiliki jumlah kromosom lebih banyak. Untai-untai DNA di dalam inti sel dikemas dan dimanfaatkan menjadi dalam bentuk kromosom. Kalau dari aku sendiri,
Ini benar dua-duanya, tapi nggak saling berhubungan. Saling berhubungan ya. Tapi jatuhnya karena emang semakin panjang DNA, kalau misalnya nggak dipisah-pisah nanti bakal susah untuk dimanfaatinnya. Kayak apa sih namanya? Biar kalau sangat dalam misal manusia kan ada 23 pasang kromosom ya. Kalau misalnya itu dalam satu unta yang sangat amat panjang, itu tuh pasti replikasinya tuh nggak berhenti-berhenti. Kayak terus aja jalan kagak kelar-kelar. Gimana bisa mau membelah sel, sedangkan ya kan kita harus membelah sel tiap hari itu, tiap tiap saat tuh harus ada selnya. Makanya bisa dibilang organisme yang nomor ini tuh benar, ini bisnis benar, dan yang ininya tuh untai DNA di dalam inti sel dikemas dan dimanfaatkan menjadi dalam bentuk kromosom. Ini pun juga benar. Cuma nggak ada hubungan sebab akibatnya sih kalau menurut aku mah. Gitu, gengs. Ini kalau misalnya ada yang nggak setuju sama aku langsung aja bilang ya. By the way, kita saling diskusi aja gitu. Pernyataan di bawahnya benar. Nah ini nomor 2 ini tuh lebih ke gimana jatuhnya? Logikanya harus jalan karena biasanya organel penting, bukan organel penting sih. Kalau organel yang punya uh, apa namanya proteinnya banyak gitu ya, itu tuh pasti densitasnya tuh lebih tinggi. Contohnya inti sel tuh punya proteinnya banyak, terus pun juga ada DNA, jadinya tuh dia yang paling densitasnya paling tinggi. Jadi yang nomor 2 ini benar. Kemudian uh, mitokondria ini tuh yang paling bisa dibilang tuh juga tinggi densitasnya besar. Jadi dibandingkan peroksiso, maksudnya mitokondria ini lebih besar. Jadi nomor 1 salah. Dan yang ketiga, densitas retikulum endoplasma lebih besar dari membran plasma tuh ini pun juga benar. Karena membran plasma tuh membran sel itu yang paling ringan dibandingkan retikulum endoplasma. Jadi jawabannya kalau menurut aku mah yang 2 sama 3. Nah, ini ada di PPT-nya juga, seingat aku. Jadi bisa gitu. Yang nomor 3, ini tuh katalisis dengan enzim. Tingkat energi produk yang ini benar, 1 benar. Tingkat energi keadaan transisi itu yang ini, yang atas. Reaksi di katalisis lebih rendah. Apa sih? Ini apa sih maksud tingkat energi senyawa keadaan transisi untuk reaksi yang dikatalisis lebih rendah dari reaksi yang tidak dikatalisis adalah sama. Transition state-nya itu. Nggak tahu. Enggak, ini maksudnya adalah sama tapi ini lebih rendah gitu loh. Maksudnya apa? Ini maksud soalnya tuh apa? Jadi ini soalnya rancu, tapi sebenarnya bisa dilihat ya kalau misalnya reaksinya di katalisis tuh energi keadaan transisi itu lebih rendah. Reaksi ini katanya melalui pembentukan senyawa antara, jadi benar. Jadi kalau ini kayak 1, 2, 3 sih, kayaknya ini yang adalah samanya tuh kayak tipe gitu. Nggak tahu juga sih. Ini tergantung pernyataan duanya tuh maksudnya apa. Kalau kecepatan jangan sungkan bilangin. Suatu fragmen DNA memiliki urutan 5 segini, urutan rantai cetakan, udah tinggal dibalik aja gitu. Urutan rantai cetakan yang sesuai dengan arah transkripsi fragmen tersebut adalah transkripsi itu kan mulai dari 5 ke 3 ya, jangan lupa. Berarti cetakan tuh oh ini dia. Jadi ini yang mau kita transkripsi, kita ubah jadi RNA.
Berarti cetakannya itu adalah kebalikannya dari ini. Komponennya dari ini. Berarti kalau misalnya dibilang ini berarti A, G, T, enggak nih? A, G, C. Ya nggak sih? Apa yang salah nulis? A, T, ring. A, T, C, C, G. Terus 3 aksen. Ih, kok nggak ada sih? Yang ini bener ini. A, T, C, C, G, T, G. Alias tuh komponennya yang 5 aksen, 3 aksen ini. Nggak maksud aku. Tapi ini juga nggak di udah diujiin nggak sih kemarin? Jadi ya udahlah. Ini di review lagi, review aja. Ini nih, yang ini yang di teknik analisis sel. Tekanan osmosis cukup efektif untuk isi sel tanaman, tetapi tidak untuk sel hewan. Salah sih, karena mau di sel hewan, mau di sel tanaman, tekanan osmosis ini juga sangat berpengaruh gitu untuk menentukan, untuk melakukan lisis. Kalau sel tanaman, kita pengen tekanan osmosis di luarnya itu tinggi supaya nanti yang di dalamnya tuh lepas keluar, lepas dari membrannya. Tapi kalau misalnya yang tekan di sel tanaman itu kita pengen itu tuh isi dalam selnya tuh lepas dari dinding. Makanya harus mengkerut gitu ya jatuhnya. Kalau mengkerut berarti yang di dalam itu harus selnya itu harus dalam keadaan apa sih namanya, hipertonik gitu, lebih tinggi tekanan osmosisnya dibanding di luar. Sedangkan kalau yang gimana ya jatuhnya, gambar dulu. Kalau ini kan sel tanaman, kalau sel hewan. Sel hewan nih kalau misalnya untuk lisis, air masuk. Berarti kalau air masuk, berarti keadaan di dalamnya itu harus hipertonik. Atau tekanan osmosisnya lebih besar, lebih tinggi istilahnya. Tapi kalau di sini, ini mau keluar, harus keluar. Kalau keluar berarti yang di dalamnya itu harus hipertonik. Atau P-nya itu lebih rendah dibanding yang di luar. Ini apa namanya kalau misalnya lupa, jadi intinya dalam lisis sel berdasarkan tekanan osmosis untuk tumbuhan sama hewan tuh beda caranya. Kalau yang hewan kita tuh harus ngisi selnya itu sampai selnya tuh eh, kapasitasnya tuh kelebihan air gitu jatuhnya, kelebihan air, jadi bisa dibilang nanti meledak keluar. Nah, supaya air bisa masuk berarti yang di dalamnya ini harus dalam keadaan hipertonik jatuhnya supaya airnya bisa masuk. Iya, tapi kalau misalnya ini yang keluar, ini buat sel tumbuhan, kita pengen membrannya ini lepas dari dinding sel. Supaya bisa lepas, berarti si tekanan osmotik di dalam ininya harus besar gitu. Apa gimana ya? Bentar deh, aku cek dulu. Balik ternyata.
A bingung. Jadi ya pokoknya gini lah, apa namanya, intinya buat yang nomor 5 ini tuh tekanan osmosis itu dua-duanya tuh sangat berpengaruh untuk melakukan lisis. Tapi karena beda apa namanya, beda sistemnya, di sel tumbuhan tuh punya dinding sel sedangkan hewan itu nggak punya, jadinya efeknya tuh berbeda, efek tekanan osmosis. Jadi yang satu salah tapi yang dua benar, karena ya sel tanaman dinding selulosa tapi sel hewan itu tidak. Yang namanya TEM, kalau di aku kan belajar tentang TEM. Kalau TEM memerlukan lampu sebagai sumber elektron, enggak sih jatuhnya. Sumber elektronnya itu adalah laser elektron. Dan itu karena transmission elektron mikroskopi, jadi itu ini yang diteruskan, bukan yang dipantulkan. Tapi di sini tuh ini aku fokus ke yang teknik analisis ya. Nih, ini bakteri dapat dilihat dan diamati dengan bantuan mikroskop elektron. Terus bakteri adalah organisme bersel tunggal yang berukuran nanometer. Contohnya sebenarnya bakteri itu enggak nanometer juga, tapi ukurannya itu saya ingat aku tuh mikrometer atau karena nanometer tuh ya bakteri itu mikrometer bukan nanometer, berarti duanya itu salah. Dan bantuan mikroskop elektron ya sih benar, dia bisa bakteri jadi yang satu benar dan dua salah. Ini adalah mikrometer harusnya. Dan ini memang bisa, emang kita bisa ngelihat bakteri itu dengan mikroskop elektron. Tapi jatuhnya nanti terlalu besar gitu loh magnifikasinya dan kurang pas. Gitu ya, nomor 9. Nah ini nomor 10, ya ini bisa lah. Terus ini 3D. Nah ini oligopeptida. Mungkin ini yang rantai samping hidrofilik dan bermuatan positif dibanding di sini tuh semua adalah lisin. Lisin ini adalah asam amino positif, yaitu basa. Ujung C itu paling kanan berarti aspartat dan oligopeptidanya ya udah alanil, lisil, apa lisinil, apa lisil gitu, triptofanil, glisinil, apa glisil, glisil aspartat. Kayak berturut-turut aja gitu. Nyawa ini dihasilkan oleh jamur, dapat terlihat sebagai antibakteri karena dapat menginfeksi. Ini ya para misi lagi. Ini tuh dari penisilin ya, senyawa yang antibakteri, menginhibisi sintesis sel bakteri. Kalau untuk enzimnya, yaitu keduanya jadi mungkin nggak dipelajari kali ya enzim, tapi enzim tuh ada kompetitif, non kompetitif sama unkompetitif. Itu masing-masing punya sifatnya yang berbeda sendiri. Ribozim ini karakter RNA. Jadi satu-satunya enzim, ini pengetahuan buat biokimia. Jadi satu-satunya enzim yang punya yang situs katalitiknya bukan non protein adalah ribozim. Ribozim ini tuh bagian dari ribosom yang ngatalisis translasi gitu di dalam translasi. Jadi di dalam transaksi itu yang ngatalisis reaksinya itu bukanlah protein, tapi adalah RNA dari ribosom. Jadi kita sebutnya sebagai ribozim, ribosomal enzim.
Terus urutan asam amino, ya ini struktur proteinnya bisa eh apa lagi ya? Nama enzim ini ribozim udah cukup. Apa lagi nih? Nah ini kalau tentang sequence, jadi dengan sequencing buat protein itu bisa juga dengan enzim protease, dan ini jatuhnya kayak puzzle gitu. Mungkin dipelajari juga lah ya di apa namanya, eh dipelajari juga waktu di SOP. Kakak boleh bahas soal yang nomor 23. Oh ini. Jika pH isoelectric dari glisin, oh ya ini. Jika pH isoelectric dari glisin ada 5,97, maka gugus fungsi yang bermuatan pada pH 3,8 adalah, kalau ini aku punya langkah gampangnya, langkah yang anti salah jatuhnya. Ini kan titik pH isoelektriknya ada 5,97. Ini 5,97 PI. Di atas PI itu pasti sebelumnya PI itu kan adalah di antara PKA 1 ditambah PKA 2 per R kan ya. Per R lagi, per apaan? PKA 1 ditambah PKA 2 per 2. Jadi ini ada PKA, aku ngomong PKA 1, ini ada PKA 2. PI itu adalah saat muatannya 0. Berarti di bawah sini kan ada min 1, ya plus 1, dan kanan itu adalah min 1 ya. Di bawah, berarti kalau ini 3,8 itu di bawah PKA 1 kan ya? Enggak juga sih, enggak juga di bawah PKA 1 sih. Tapi intinya 3,8 ini ada di bawah PI. Berarti kalau di bawah PI, kita harus melihat ini, berarti dia muatan itu adalah plus 1. Dan berarti ya muatannya di antara ini yang plus itu adalah ya NH3 plus. Karena kan di protein itu muatan tuh cuma ada 2. Di asam amino adalah NH3 plus atau COO minus. Cuma 2 ini buat yang asam amino umumnya. Di bawah PI yang bermuatan itu adalah ini. Tapi di atas PI yang bermuatan itu adalah ini. COO minus. Karena kan biar ngasilin negatif ya otomatis ini harus negatif. Harus ada negatif, dan sumber negatifnya itu adalah dari COO minus ini. Oke, kebayang ya. Yang aku save dulu. Save. Ya. Berarti ini jawabannya adalah yang A. Ini gambar di atas menunjukkan penampang sel apa. Ini kan ada ini ya, ada apa namanya, ada kotak itu. Berarti kalau kotak bisa kita udah apa namanya, anggap ini adalah sel tumbuhan. Terus 2 lapis membran sehingga tercipta ruang antar membran. Ini tuh buah sel tumbuhan itu adalah mitokondria. Mitokondria dan kloroplas. Jadi ada 2 ya buat kenapa 2 lapis membran. Yang sejauh ini tuh ada 2 lapis membran tuh adalah ini adalah mitokondria sama kloroplas. Dua-duanya ini punya 2 lapis membran, ruang antar membran.
Terus kalau nukleus, kloroplas, nukleus ini nukleus bisa garing salah baca salah lihat. Nukleus itu adalah inti. Berarti tiga ini nukleus. Dua apa? Dua tuh nukleus. Jadi intinya inti beda. Inti itu lebih gede ini, harus lebih gede. Kloroplas yang warna hijau. Berarti ini kloroplas. 5 itu mitokondria. Bisa dilihat ini warna merah. Biasanya mitokondria itu warna merah gitu. Dan ada eh, apa sih namanya jatuhnya itu kayak gerenjul-gerenjulan itu. Yang nomor satu ini adalah vakuola. Kalau misalnya ini apa ini kan ada hijau-hijau juga ya. Tapi kok ini bukan kloroplas, ini tuh adalah kita sebut sebagai badan Golgi untuk namanya pelepasan sekresi senyawa. Kalau yang ini tuh yang misalnya badan Golgi apa-apa gitu. Soalnya ini sama juga. Kalau yang ini kita itu sebutnya sebagai retikulum endoplasma. Jadi retikulum endoplasma ini tuh terhubung dengan bisa dibilang ada bagian yang terhubung dengan inti selnya. Inti sel. Itu badan Golgi apa ya? Badan Golgi sih soalnya kan banyak. Karena besar. Hmm, ini. Pemisahan campuran sel dapat dilakukan dengan flow cytometry. Ini benar. Sel target perlu ditandai dengan pola agar dapat diimplementasi ya. Ini jadi berhubungan. Ini kalau misalnya mau lebih apa namanya ngerti tentang ini, kayak aku saranin nonton aja sih di YouTube karena di YouTube tuh ada lebih apa sih namanya istilahnya eh, ilustrasinya tuh lebih banyak. Jadi mungkin bisa lebih kebayang dibandingkan kalau misalnya aku yang cerita. Karena jujur kemampuan ilustrasi aku tuh nggak bagus. Ini, nah ini fragmen DNA. Nah, ini bisa lah ngubah-ngubah dari fragmen DNA jadi kayak gini. Like this, apa namanya, kodon protein. Nah, untuk dapat melihat pergerakan sel dapat dilihat dengan kan pergerakan sel ya. Jadi nggak bisa kita pakai elektron. Kalau elektron tuh jatuhnya tuh udah apa sih namanya, selnya tuh harus mati dan jeng-jeng ditempel gitu. Jadinya kita nggak bisa melihat pergerakannya. Nah, dari dua ini, seingat aku tuh jawabannya apa ya? Bright field apa advance ya? Masa dari dua itu. Tapi kayaknya sih bright field. Itu mikroskop cahaya yang biasa sih. Nah, ini kalau dengan struktur primer protein bisa dilihat ya. Kalau alpha helix itu kan struktur sekunder. Kalau hemoglobin sama myoglobin kan dia proteinnya nggak sih? Jadi nggak ada, nggak, dia lebih ke struktur yang lebih tinggi. Terus Griki ini pun juga struktur sekunder, naik di atasnya dikit struktur sekunder atau Greek dan struktur tersier bisa juga sih. Kayak sebagian dari struktur tersier, berarti yang lebih cocok untuk struktur primer karena untainya struktur primer itu adalah untainya dia ini yang AIP, RKYP, alanin, isoleusin, valin, arginin, lisin, tirosin, dan prolin. Nah, aku coba lihat sekarang, kita lihat ujian 10 tahun yang lalu. Pasti besok kalian soalnya atau esai nggak sih? Dengan aku sih esai. Eh, apa sih ini?
DDKHR. Ini tuh share screen, share. Mari kita lihat latihan ujian DDKH apa. Oh ini apa TG. Nah ini jelaskan gugus fungsi apa yang menyusun asam deoksiribonukleat. Ini kita bahas ini aja kali ya. Gugus fungsi apa yang menyusun asam deoksiribonukleat? Berarti dari sini ada gugus fosfat, terus ada gugus hidroksi. Nah, ini bukan fosfat juga sih, tapi lebih pasnya adalah fosfodiester. Dan hidroksi, ya kan pasti ada hidroksi. Enggak ada hidroksi juga sih. Fosfodiester sama ini. Sama yang ada di bahan nitrogennya. Jadi ada apa sih Rio dah. Intinya mah ini gugus yang paling pentingnya adalah fosfodiester karena fosfodiester ini adalah yang menghubungkan antara dua nukleotida dari DNA. Kalau gugus fungsi yang lain, kalau hidroksi kan kayaknya enggak juga sih, soalnya kan udah berbentuk jadi ester ya. Nah, ester fosfat. Terus kalau berarti di sini tuh sisanya tuh yang ada di basa seperti ada karbonil, terus ada amina gitu-gitu. Penjelasannya kalau struktur tingkat pertama, primary struktur ya sama. Ya primary struktur tuh ya urutan ya, urutan DNA-nya, urutan basa dalam DNA. Tapi kalau misalnya secondary atau struktur sekunder, itu adalah interaksinya, interaksi ikatan hidrogen. Sehingga membentuk double helix. Gitu ya. Itu ada jawabannya nggak sih? Oh, nggak ada ya. Oh, ada. Oke, kebayangan ya. Nomor 1, kejawab nggak? Ada mau tanya nggak buat nomor 1? Kayaknya belum. Oke. Kedua, buatlah tabel, ini pisahlah DNA sama RNA. Ya, beda di gula, beda di basanya, sama terus juga untainya kalau DNA tuh biasanya double helix, double strand, tapi RNA tuh single strand. Ya, satu untai aja nggak berpasangan gitu. Nah ini aliran informasi genetik dogma sentral, jadi ada replikasi, transkripsi, translasi. Bisa nggak ya? Itu penjelasan singkat. Kalau replikasi itu dari DNA dibuat DNA yang baru secara semi konservatif. Jadi dengan ya masing-masing untai menjadi cetakan untuk untai yang baru. Kalau transkripsi nomor 3. Replikasi untai lama sebagai cetakan
Terus ada transkripsi. Transkripsi ya yang ada yang mencetak, jadi cetakan untuk RNA dari 5 ke 3. Terus ada translasi, apa namanya, penerjemahan. Yang namanya juga translasi penerjemahan karena bahasanya beda dari bahasa BASA, AGCT, AGCU berubah menjadi bahasa asam amino yang ada 20 itu. Penerjemahan dari RNA ke asam amino per kodon di ribosom. Itu singkatnya. Mungkin bisa sih lebih dijelasin. Jelaskan bagaimana proses replikasi berlangsung. Nah, ini singkatnya sih, ini kalian bisa aja nyebutin kalau misalnya dalam proses replikasi, karena kan yang diharapin di sini juga belum belajar banyak tentang replikasi ya. Nanti replikasi itu secara mendalam dipelajarin di SFB sama MIG. Nah, jadi secara sederhana buat replikasi itu ada namanya enzim helikase, apa sih namanya, memutus dua rantai, memutus double helix, memutus helix ganda. Terus ada DNA polimerase, mengatalisis, pembentukan untai baru. Ada leading strand dan ada lagging. Di lagging, untai baru dicetak satu-satu yang kita sebut sebagai fragmen Okazaki. Terus secara total fragmen DNA digabung dengan enzim ligase. Ini inti dari apa namanya, replikasi. Ini sih nggak inti juga sih, soalnya ada banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kurang lebih sih itu buat yang replikasi. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, proses replikasi konservatif dan dispersif. Konservatif tuh jadi yang original tuh original, ini yang baru. Kalau semi konservatif, ini tuh ori, ini tuh baru, ini tuh ori, ini adalah baru. Kalau dispersif, nggak tahu tuh kayak gini nggak sih? Kayak ada bagian di dalam itu campuran gitu, campuran ori dan B, ori dan yang baru. Ini yang dispersif. Tapi mungkin kita bisa baca-baca buat hal ini. Dan yang terakhir, 3 macam RNA. Ada mRNA, ini membawa pesannya. Terus ada rRNA untuk katalisis. Dan tRNA membawa asam amino. Jadi peran 3 masing-masing RNA ini tuh perannya tuh spesifik gitu, dan ya harus ada tiga-tiganya. Kalau nggak ada salah satunya itu pasti nanti translasi itu nggak bakal jalan dengan baik.
nomor 4. Yang nomor 5, informasi genom manusia untuk semua jenisnya adalah sama, tetapi jenis proteinnya berbeda untuk sel yang berbeda. Jelaskan kenapa fenomena ini bisa terjadi dan berikan contoh model yang telah dipelajari untuk mengetahui mengenai hal tersebut. Nah, ini tadi aku bilang bahwa ada regulasi. Bahwa ada regulasi supaya tidak boros. Jadi regulasinya ini pasti berdasarkan respons selnya terhadap faktor lingkungan. Jadi pada akhirnya tuh bisa dibilang dari lingkungan terus dideteksi oleh sel, terus untuk regulasi genetik. Hingga akhirnya proteinnya tidak. Ya, kayak kalau misalnya aku sih kebayangnya sih di manusia sih, kayak manusia sel otot itu kan harus kerja, ya ada respons buat suruh kerja. Nah berarti ada protein yang di dalam selnya tuh yang bisa ngegerakin gitu sebagai penggerak. Tapi kalau misalnya kayak di lambung gitu ya, sel lambung dia kan mau tugasnya kan yang produksi asam klorida gitu jatuhnya, asam di perut, dan akhirnya ya proteinnya pun juga beda. Ngapain bikin protein yang buat ngegerak yang apa namanya yang sulit-sulit kalau misalnya tugasnya dia itu sendiri adalah, dan kalau misalnya lingkungan dia sendiri aja maksa dianya tuh cuma buat ngasilin hapus gitu, ngasilin asam. Jadi atau dengan kata lain ya jelas fenomena yang terjadi karena ya sel itu lingkungannya berbeda, jadi respons apa namanya regulasinya pun jadi berbeda. Sebenarnya enggak buat nomor 5? Kebayang nggak ya? Aman ya nomor 5? Aman, Kak. Oke deh. Nah, nomor 6, apa yang dimaksud dengan metabolisme, katabolisme, dan anabolisme? Metabolisme adalah keseluruhan reaksi yang ada di dalam tubuh. Enggak keseluruhan reaksi. Jadi setiap reaksi yang ada di dalam tubuh itu kita sebutnya sebagai metabolisme. Semua reaksi. Katabolisme adalah reaksi yang berguna untuk mendegradasi gitu, mendegradasi dari kompleks menjadi lebih sederhana untuk menghasilkan energi. Jadi kalau misalnya ini katabolisme itu adalah reaksi dari kompleks lebih sederhana terus plus energi, plus menghasilkan energi. Kebalikannya anabolisme itu ya kebalikannya. Jadi dari sederhana jadi kompleks dan butuh energi. Nah sih perbedaannya itu aja sih katabolisme sama anabolisme. Kemudian nomor 7, jelaskan apa yang dimaksud dengan jalur metabolisme jenis linear dan jalur metabolisme jenis siklus. Berikan contohnya. Kalau linear, namanya juga linear, berarti dari A ke B sampai ke D. Bahwa bisa dibilang ini produk awal bahwa dalam metabolisme linear tidak terbentuk lagi produk awal. Sedangkan kalau siklik ini terbentuk. Contohnya di asam sitrat, siklus asam sitrat.
Kalau ini di tahap glikolisis. Itu bedanya. Mungkin kalau misalnya aku mau ini aku screen apa ya? Oh, mungkin halaman baru. Kalau di yang apa namanya linear tidak terbentuk awal. Jadi alias ya senyawa awalnya tidak terbentuk awal. Senyawa awal lagi. Contohnya hidrolisis dari glukosa terus ke glukosa fosfat terus sampai dapetin asam piruvat. Bukan asam piruvat sih. Sampai mendapatkan piruvat. Nah, ini nggak bentuk lagi glukosa. Sedangkan kalau misalnya siklus terbentuk intermediate awal. Contoh siklus asam sitrat. Jadi nanti dari asetil-CoA terus masuk ke ini oksaloasetat jadi sitrat dan seterusnya gitu. Jadi itu bakal kebentuk lagi ini. Kebentuk lagi oksaloasetat yang bisa dibilang sebagai reaktannya awal. Bayangkan ya buat siklus buat metabolisme linear sama siklus. Bayang-bayang. Oke, mantap. Lanjut, kita lanjut ke soal selanjutnya. Apa perbedaan antara glikolisis dan gluconeogenesis? Ya dari namanya, kalau glikolisis bisa dibilang adalah untuk mendegradasi glukosa. Jadi kalau misalnya gluko itu adalah menyintesis glukosa dari piruvat. Yang kebaikan aja sih istilahnya. Tapi apa namanya? Jalurnya beda, walaupun istilahnya yang satu mendegradasi glukosa di piruvat, yang satunya lagi menyintesis glukosa dari piruvat. Walaupun sama-sama glukosa sama piruvat, tapi jalurnya beda, makanya punya nama yang beda. Aduh. Nah, nomor 9, tahapan hasil katabolisme reak glukosa tahap glikolisis ini adalah piruvat. Piruvat ditambah CO2 nggak sih? Mari piruvat. Kalau siklus asam sitrat ngasilinnya ada piruvat, ATP, dengan pH. Tahap sitrat ada CO2, ATP, ATP ya dihasilin. Terus ada NADH, ada FAD. Fosforilase oksidatifnya adalah ATP.
ATP dan air. Hasil reaksi alias kita ngeliat produknya apa aja gitu. Kalau ini mah harus ngecek gitu, harus ngecek. Saya harus ngecek apa namanya siklusnya. Kalau misalnya nggak hafal, emang belum wajib hafal sih buat saat ini. Tapi enggaknya ingat kalau misalnya glukosa, jadi glikolisis, glukosa itu jadi piruvat, di asam sitrat piruvat itu jadi CO2, dan di fosforilase oksidatif itu membentuk ATP sama H2O. Sebutkan 3 nama untuk proses metabolisme setelah tahap siklus Krebs, yaitu tahap yang menghasilkan ATP dan karbon dioksida, dan jelaskan arti dari nama-nama tersebut. Maksudnya apa ya? Oh, ini maksudnya tahap yang menghasilkan ATP aja. Ini salah. Nah, proses metabolisme setelah tahap siklus Krebs itu adalah fosforilase oksidatif. Oksidatif atau transfer elektron. Satu lagi apa ya? Aku nggak tahu. Kenapa namanya fosforilase oksidatif? Karena eh, di tahap ini, di tahap eh, yang di proses fosforilase oksidatif atau di sini tuh si NADH dan FADH2 dioksidasi serta energinya dipakai untuk buat ATP dari ADP. Jadi fosforilasi, penambahan fosfor ke dalam ADP. Akibat setelah NADH sama FADH2-nya dioksidasi. Terus yang kedua ada transfer elektron. Karena tahapan metabolisme ini melibatkan elektron yang dipindah-pindah terus. Di antara organel yang dapat pindah-pindah terus di antara protein. Paling udah sih, sama apa lagi ya? Nah, satunya lagi tuh nggak tahu. Mungkin saya bisa cari sendiri. Untuk 10 soal tadi ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, mungkin sampai sini aja dulu ya kali ini malam-malam karena udah 2 jam juga. Daripada nggak efektif juga, mungkin aku selesaiin juga di hari ini. Sekarang sebelum aku tutup ada yang mau ditanyain nggak? Untuk PDF nanti ini bakal aku kirim kok di grup besar. Di antara jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Jadi perhatiin aja itu. Ya, oke. Oke. Dan terus ini video juga bakal diupload maksimal banget besok pagi jam 5. Karena kan ujiannya jam 10 nggak sih kalian? Jadi jam 5 sebisa mungkin udah aku upload. YouTube Akademi kan bisa. Ada yang mau ditanyakan untuk sejauh ini? Kalau misalnya nggak ada,